Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 20. Wahyu 18 ayat 11 sampai 20. Sebelum jemaat yang dikasih Tuhan baca secara lengkap, ada satu pertanyaan refleksi untuk kita yang kita perlu pertanyakan terlebih dahulu dalam diri kita. Apa itu? Apakah yang kita rasakan ketika kejahatan dibongkar? Bersukacita atau berduka cita? Bersukacita karena kebenaran terungkap, berduka cita karena ketakutan, ternyata kita bagian yang terlibat di dalam kejahatan itu. Ini pertanyaan reflektif pertama untuk memancing kesadaran kita dalam bacaan kita hari ini. Saya mengangkat nats Wahyu 18 ayat 11 sampai 20 di ayat 20-nya yang berisi demikian. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita ini pasal 18 ini merupakan salah satu bagian dari kisah Babel yang dihancurkan. Di pasal sebelumnya itu menceritakan bagaimana Babel yang bebal akan dihancurkan, dan di pasal yang hari ini menjadi bacaan kita merupakan kumpulan seruan atau tangisan dan nyanyian celaka akan kehancuran Babel. Jadi kalau kita lihat di ayat 11 bagaimana menggambarkan kesedihan-kesedihan bagi orang-orang yang selama ini berdagang benda-benda yang mewah, berdagang benda-benda yang itu hanya untuk orang-orang yang mampu, kaya, begitu ya. Dan akhirnya sepi dan tidak lagi ada orang yang membeli karena konteksnya pada saat itu sedang hancur-hancuran begitu ya. Sehingga ini menjadi tangisan bagi Babel ketika mereka meratap atas situasi yang mereka alami. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, di sini ratapan bagi Babel ini satu sisi merupakan sebuah kedukacitaan, tangisan begitu ya, karena ada banyak hal yang dihancurkan, ikatan-ikatan dosa dalam berbagai aspek kehidupan yang dimiliki oleh Babel pada saat itu, tapi sekaligus menjadi seruan kebahagiaan bagi umat Tuhan yang saleh. Karena dengan hancurnya sendi-sendi kehidupan yang digerogoti oleh dosa, hancur pula kekuatan yang selama ini menekan dan membuat umat menderita karena harus berjuang menolak kompromi dengan dosa-dosa. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, saya melihat di sini ada dua sisi, bahwa ketika Tuhan menjatuhkan hukuman kepada sebuah keadaan, bagi orang yang dia digerogoti dosa itu akan menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa. Tetapi ternyata bagi umat yang selama ini terus berusaha untuk menyerukan ataupun melakukan kehendak Tuhan, ia justru bersuka cita karena ia tidak lagi harus ekstra berjuang keras dalam berkompromi dengan dosa-dosa yang ada di sekitarnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya tidak bilang kondisi di Babel dalam bacaan kita saat ini sama persis dengan kondisi kita, tetapi ada hal-hal yang tampaknya mirip. Artinya bahwa kondisi di sekitar kita pun saat ini kita harus akui kondisi yang meratap. Ada banyak kondisi-kondisi yang akhirnya kita disadarkan bahwa
hidup ini tidak melulu sesuatu yang senang-senang saja, tidak melulu sesuatu yang mewah dan wah, tetapi kita disadarkan bahwa hidup ini benar-benar dalam kesederhanaan, dalam kepatuhan dan taat kepada Sang Empunya kehidupan, penguasa dunia ini. Dan ini menjadi sebuah sukacita semestinya untuk kita orang-orang percaya, bahwa situasi ini menolong kita, orang Kristen, untuk menunjukkan ciri utamanya di tengah penderitaan, yaitu tetap bersukacita karena pengharapan yang dimiliki dalam iman. Jadi yang selama ini kita bagi orang Kristen yang merasa sukacita kita karena kita punya barang mewah, punya harta, punya ini itu, maka di tengah-tengah pandemi ini kita disadarkan bahwa ciri utama orang Kristen yang sejati ketika dalam penderitaan, ia tetap bersukacita karena pengharapan yang dimiliki dalam iman. Semoga kita dimampukan terus menghayati sukacita itu. Baik kita yang saat ini menderita bergumul banyak hal karena pandemi COVID-19 ini, tetapi kita yakin bahwa ketika kita terus berjuang berjalan dalam terang kasih Tuhan, kita dimampukan melewatinya. Kita dimampukan untuk tetap melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dan terus bersukacita dalam setiap dinamika yang kita hadapi, termasuk bagi kita yang berjuang dengan COVID-19 saat ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Amin.